Selamat datang Garuda Fans, kembali lagi di channel Garuda Inside Zone. Kali ini gue Wildan Aziz Rifai akan membuat suatu segmen podcast di channel Garuda Inside Zone. Tentunya kita akan membahas segala hal tentang Timnas Indonesia dari sudut perspektif gue sebagai fans dari Timnas Indonesia. Oke, untuk memulai episode pertama Garuda Inside Zone Podcast, kita akan membahas tentunya seputar Garuda Calling yang atau pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert, 32 pemain. Nanti kita akan bahas satu persatu, lini per lini, serta tentunya peluang dari Timnas Indonesia sendiri melawan Timnas Cina serta Timnas Jepang di away di Jepang nanti. Oke, kita mulai dari laga terdekat atau peluang Indonesia, Timnas Indonesia tentunya dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pada Juni nanti, tentunya di Gelora Bung Karno. Semua fans Timnas Indonesia pasti mengharapkan Indonesia dapat menang melawan Timnas Cina. Cuman menang lah ya, agar kita bisa menjaga asa kita di kualifikasi Piala Dunia ini. Tentunya mungkin kalau untuk lolos langsung ke Piala Dunia itu agak sulit ya, karena kita sendiri ada di posisi keempat dengan 9 poin, sedangkan Cina ada di juru kunci klasemen dengan 6 poin. Di atas kita itu ada Arab Saudi dengan 10 poin dan Australia dengan 13 poin ya, 13 poin. Ya kalau Jepang mah kita nggak usah bahas lah ya, karena dia sudah memastikan lolos dengan poin yang sempurna. Jadi kita hanya bisa mengharapkan bahwa Timnas Indonesia kita dapat lolos ke putaran keempat, di mana nanti di putaran keempat mungkin Timnas Indonesia akan bertemu negara-negara dari dominasinya akan bertemu dengan negara-negara dari Timur Tengah. Ya, itu secara klasemen posisi kita masih diuntungkan untuk bisa lanjut ke putaran ke-4 kualifikasi Piala Dunia. Tapi bicara sepak bola kan bukan bicara soal di atas kertas saja ya, karena Cina sendiri pasti akan ngotot tentunya juga demi menjaga asa mereka lolos untuk ke tahap selanjutnya. Jadi sama-sama, dan tentunya kita tahu di pertemuan pertama lewat Coach Shin di Cina kemarin kita kalah dari Timnas Cina dengan skor 2-1. Nah, ini yang menarik, perbedaannya adalah mungkin di sisi kepelatihan ya, di kursi kepelatihan kita kan sudah berbeda dengan laga kemarin di Cina. Sekarang kita punya Coach Patrick Kluivert yang kemarin mendapatkan kemenangan pertamanya melawan Timnas Bahrain. Walaupun di laga perdananya Coach Patrick kita sempat terseok-seok ya, bahkan mengalami hasil yang memalukan di kandang Australia. Ya, kita tunggu hasil dari apa yang coba diramu oleh Coach Patrick. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik dibanding ya, walaupun kita tidak bisa mengkomparasi ya hasil racikan dari Coach Shin di laga Cina kemarin waktu tandang dan
nanti hasil racikannya Coach Patrick seperti apa di sini. Yang jelas, belajar dari kemarin, Cina itu lebih unggul dalam ball possession dan counter attack. Pemain-pemain sayapnya juga cukup berbahaya. Ya, mereka juga mengandalkan kecepatan tentunya. Sama halnya seperti mungkin sayap-sayap kita juga punya peluang ya untuk mengimbangi kecepatan-kecepatan dari sayap atau serangan-serangan counter attack dari sayap yang akan dilakukan oleh timnas Cina. Oke, kita masuk ke daftar Garuda Calling nih yang resmi dirilis oleh PSSI kemarin hari Minggu pagi kalau nggak salah, yang akan menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang di tanggal 5 Juni dan 10 Juni nanti. Kita bahas lini per lini, mulai dari kiper dulu nih. Di kiper itu ada Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Ya, ini yang jelas kemungkinan kiper utama kita Martin Paes itu kan terkena akumulasi kartu. Kemungkinan juga Martin Paes akan digantikan posisinya oleh Emil Audero yang kemarin yang digadang-gadang kemarin mungkin akan gabung terlambat karena mengikuti playoff untuk timnya Palermo untuk bisa mencicipi kembali Serie A Liga Italia. Namun sayangnya Palermo kalah kemarin, jadi gugur. Kemungkinan Emil Audero bisa cepat bergabung dengan timnas Indonesia untuk melakukan TC di Bali. Nah, mungkin Martin Paes harus tetap dijaga kondisinya untuk dicoba saat menghadapi Jepang. Nah, yang menarik di sini ada nama Reza Arya dari PSM Makassar ya kalau nggak salah ya. PSM Makassar, mungkin ini juga salah satu kiper muda yang dipunya timnas Indonesia. Kemungkinan dipanggil agar Reza Arya bisa lebih matang dan mencicipi atmosfer dari timnas sendiri. Dan Reza Arya sendiri kan juga kemarin di klubnya cukup tampil baik ya di PSM Makassar. Nah, kalau untuk Hernando Ari sendiri, mungkin ini kita berbicara kiper ketiga ya. Di antara nama Hernando Ari, Reza Arya, dan Nadeo Argawinata sih yang lebih menonjol, dan yang kemarin sempat sebelum Martin Paes datang kan kita kiper utamanya adalah Hernando Ari. Jadi kemungkinan Hernando Ari juga bisa menjadi opsi selain juga Nadeo Argawinata dan Reza Arya yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Nah, kita tunggu bagaimana racikan dari Coach Patrick, siapa kiper yang akan dipercaya posisinya sebagai kiper utama melawan Cina nanti. Ya, walaupun banyak dari pengamat yang bilang bahwa pengganti Martin Paes itu adalah Emil Audero, tapi kita tunggu saja bagaimana racikan Coach Patrick untuk menghadapi Cina nanti. Oke, berlanjut ke lini belakang. Center back ada Justin Hapner, Michel Gers, J.I.Z., Jody Amat, dan Rizky Ridho. Kalau Michel Gers dan J.I.Z. sudah kita tidak ragukan lagi, ini adalah kualitas Eropa yang tentunya selalu menjadi pilihan utama bersama dengan Rizky Ridho, satu-satunya talenta lokal di gue udah nggak bisa nyebut talenta lokal lagi karena semua orang Indonesia ya, ibaratnya yang bermain di Liga 1
itu ada Rizky Ridho, yang Rizky Ridho sendiri di beberapa pertandingan bisa mengimbangi dari Jay Zes, Michel Gers ataupun Justin Hartner. Yang menarik, kira-kira komposisi 3 back tengah yang biasa dipakai oleh atau kemarin dipakai oleh Coach Patrick. Kalau kemarin kan Michel Gers belum bisa dipakai untuk ditandemkan dengan Rizky Ridho dan Jay Zes. Jadi kemarin Jay Zes, Rizky Ridho dengan Justin Hubner. Cuman kalau melihat, kalau mungkin Michel Gers bisa fit 100% saat menghadapi Cina nanti, kemungkinan yang akan dipasang Michel Gers, Jay Zes, dan Rizky Ridho. Kita tunggu squad yang akan diturunkan nanti dari Patrick Kluivert. Tentunya tidak mengesampingkan dari Jordi Amat sendiri. Jordi Amat juga kan mungkin juga mempunyai banyak pengalaman dan mungkin juga bisa menjadi salah satu kunci untuk merotasi formasi 3 back yang biasa dipakai ya. Dan juga Rizky Ridho, kita lihat kemarin juga Jay Zes, apalagi Rizky Ridho terakhir lawan Bahrain itu kan sempat dia kalau saja Eliano bisa mencetak gol saat diberi umpan oleh Ricky Kambuaya, mungkin Rizky Ridho juga mempunyai andil dalam gol tersebut. Jadi Rizky Ridho dan Jay Zes salah satu back yang mempunyai ciri khas atau karakter yang bisa membuild up serangan dari belakang. Oke, lanjut ke tengah nih. Ada Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Palupesi, dan Nathan Chow. Di lini tengah sendiri nggak ada banyak pergantian ya, bahkan nggak ada pergantian sama sekali mungkin yang atau penambahan pemain yang dari kemarin dipanggil saat melawan Australia dan Bahrain. Di sini mungkin hanya Marcelino Ferdinand akan absen melawan timnas Cina karena seperti yang kita tahu Marcelino dan Martin Paes akan absen karena akumulasi kartu kuning. Nah, yang menarik, siapa nih pengganti Marcelino? Kalau menurut gue sih, kalau menurut analisa gue sih mungkin karena Ricky Kambuaya itu tipikalnya lebih box to box ya. Mungkin Tom Haye yang akan sedikit didorong ke atas untuk menggantikan peran dari Marcelino. Sedangkan peran Tom Haye nanti akan digantikan mungkin oleh Ivar Jenner, yang tipikalnya ini tipikal yang lebih memakai intuisi atau kontrol distribusi bola yang apik ya, yang dilihat oleh Ivar Jenner, yang bisa kita lihat dari permainan Ivar Jenner selama ini. Ya, mungkin Coach Patrick di lini tengah menginginkan pressing tinggi dan juga tentunya tidak luput dari kreativitas ya, untuk sambil menjaga kedalaman rotasi. Dia juga harus memikirkan bagaimana gelandangnya itu bisa mengalurkan bola ke depan untuk menjadikan peluang menjadi sebuah gol. Lanjut ke sayap kanan. Nah, di sayap kanan ada kembalinya sang kapten nih, Asnawi Mangku Alam, di deretan nama-nama seperti Jakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Reynes. Dari sayap kanan sendiri, Kevin Dix tentunya mungkin akan menjadi pilihan utama jika saja Kevin Dix bisa bergabung tepat waktu
saat timnas melakukan TC di Bali, karena Kevin Dix kabarnya masih mengalami cedera saat Kevin Dix masih membela Copenhagen klubnya. Jadi kemungkinan yang bisa menggantikan Kevin Dix di posisi utama starter lawan Cina itu adalah Eleanor Reiners ya, karena Kevin Dix dan Reiners ini punya tipikal yang sama ya, bisa main sebagai wingback yang agak ofensif. Sedangkan untuk Sandy Walsh, Asnawi dan Yaakob Sayuri bisa bermain fleksibel untuk pelapis dari Kevin Dix dan Eleanor Reiners ya. Untuk di sayap kiri sendiri ada nama ini Sayuri Brother, Yance Sayuri, Sen Patinama, Calvin Verdong, Pratama Arham, dan Dean James. Ini menarik, selepas kemarin Coach Patrick menggantikan Coach Shin, hanya satu dari Sayuri Brother yang dipanggil. Kali ini Sayuri Brother itu dipanggil dua-duanya, Yance dan Yaakob dipanggil oleh Coach Patrick. Tentunya determinasi, kecepatan, juga intensitas yang dilakukan oleh Sayuri Brother itu juga menjadi salah satu bahan acuan Coach Patrick memanggil keduanya. Di samping Sayuri Brothers di Malut United bermain sangat-sangat baik. Kemarin juga sempat menciptakan hat-trick di Malut United ya, kalau nggak salah. Nah, tentunya di sayap kiri sendiri saya rasa Calvin Verdong masih menjadi pilihan utama Coach Patrick untuk mengisi posisi LB atau LWB ya. Sayap kiri sisi yang paling aktif selama ini diisi oleh Calvin Verdong lewat penguasaan bolanya. Jadi kita juga punya alternatif jika mungkin Coach Patrick ingin melakukan suatu taktik. Ada Pratama Arhan, tentunya yang kita tahu dia punya kekuatan atau kemampuan lewat lemparan ke dalamnya yang bisa juga menjadi salah satu kartu truf lah untuk bisa membongkar pertahanan lewat lemparan ke dalam. Ini menarik ya, nanti coba, sebenarnya udah nggak sabar sih sebenarnya nunggu tanggal 5 itu, tanggal 5 Juni seperti apa racikan Coach Patrick, dan tentunya Coach Patrick harus bisa memenangkan pertandingan ini. Lanjut kita ke posisi depan, ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Ole Romani, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, dan ini lagi yang menarik, salah satu yang menarik di Garuda Calling yaitu kembalinya Stefano Lillipali. Banyak yang mempertanyakan keputusan Coach Patrick memanggil kembali Stefano Lillipali. Utamanya adalah umur ya, tentunya. Mungkin kalau jika dilihat dari penampilan Stefano Lillipali di Borneo ya musim ini ya cukup baik memang, cuman apa keputusan Coach Patrick memanggil kembali Stefano Lillipali, apakah mungkin karena pengalamannya bisa menjadi juga bahan rotasi atau cadangan, plan cadangan yang bisa dipakai oleh Coach Patrick. Kita tunggu ya, apakah Stefano Lillipali hanya mengisi pos kekosongan saja, atau memang Stefano Lillipali ini disiapkan khusus oleh Coach Patrick untuk bisa menjalankan salah satu strategi yang disiapkan oleh Coach Patrick dan tim kepelatihannya ya tentunya. Di situ juga ada nama Egy Maulana Fikri yang sangat baik tampil di klubnya di Liga 1 musim ini.
itu dengan menyumbangkan 8 gol, dan juga ada salah satu gol yang cukup epik ya yang diciptakan oleh Egy, yang sebelum menciptakan gol itu dia menggocek-gocek dengan gocekan khasnya sampai kiper yang digocek-gocek. Kita tunggu, mudah-mudahan Egy Maulana Fikri bisa dikasih kesempatan oleh Coach Patrick untuk bisa bermain dan bermain dengan baik saat seperti saat berada di klubnya. Untuk Ola Romeni, ya walaupun oleh Romeni sendiri itu juga Rafael Strik tentunya ya, Rafael Strik yang mungkin kurang menit bermain di klubnya. Oleh Romeni juga kurang menit bermain untuk, ya kalau misalnya kita berbicara striker timnas, tentunya perlu juga menit bermain di klub untuk membuktikan seberapa tajam dirinya ya kan untuk di timnas sendiri. Oleh Romeni mungkin sedikit lebih baik nasibnya ya dibanding Rafael Strik yang mungkin benar-benar sangat minim menit bermainnya di tingkat klub. Menarik. Dan satu lagi, mungkin tidak adanya nama Ragnar Oratmangun di lini depan timnas. Ya kemarin sempat Ragnar sempat memberikan klarifikasi di dalam Instagram pribadinya bahwa dirinya memang sedang dalam masa pemulihan akibat sakit yang dideritanya. Kita doakan sama-sama semoga Ragnar Oratmangun juga bisa kembali pulih ke kondisinya semula agar bisa membantu timnas ke depannya jika timnas nanti akan lolos ke putaran keempat ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, mungkin kesimpulannya timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos kualifikasi ya untuk tahap selanjutnya. Kita akan terus pantau perkembangan skuad ini. Jangan lupa follow podcast ini, subscribe channel Garuda Action Zone di YouTube dan untuk mengetahui update harian soal timnas, analisis pertandingan dan gosip pemain diaspora. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap dukung Garuda dengan cerdas dan sportif. Salam sepak bola Indonesia.